Surat suara yang masuk ke KPU telah melebihi jumlah 76% sejak penghitungan suara pemilu presiden dimulai. Ini artinya pemirsa sisa real count kurang dari 24%. Lantas kemana sisa suara itu akan berlabuh? Apakah mungkin dua pasangan lainnya mengejar ketertinggalan mereka atas suara Prabowo Gibran? 11 hari berlalu sejak warga Indonesia menunaikan haknya dalam pesta demokrasi, yakni pemilu 14 Februari 2024 lalu. Kini, surat suara yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum KPU telah mencapai 76,76%. Artinya, sisa kurang dari 24% dari surat suara yang belum masuk penghitungan. Sementara kini perolehan suara tetap dipimpin pasangan Prabowo Subianto dan Gibran yang unggul di angka 58,82%. Sementara pasangan Anies Muhaimin berada di urutan kedua dengan perolehan angka 24,38%. Terakhir, ada pasangan Ganjar Mahfud dengan angka 16,8%. Ada sekitar 24% data yang belum masuk. Pertanyaannya adalah apakah kubu Amin dan Ganjar akan bisa mengejar ketertinggalan mereka? Rasa-rasanya sulit kalau melihat angka-angga ini. Karena jarak antara Prabowo Gibran dengan kubu Amin ini di kisaran angka sekitar 35%. Anggap saja misalnya 24% data yang belum masuk di real count KPU ini diborong semua oleh Anies Baswedan, itu juga tidak bisa menutup ketertinggalan mereka dari Prabowo dan Gibran. Begitupun kalau data 24% yang belum masuk ke KPU dalam hitung real count ini diborong semua oleh Ganjar dan Mahfud, itu pun juga tidak bisa menutup ketertinggalan mereka dari Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu, kalau melihat hasil real count yang per hari ini pun sudah hampir 80%, ya, saya termasuk yang meyakini sulit Prabowo Gibran ini bisa disusul oleh dua rival yang lainnya. Ini angka-angka matematis ya. Apalagi misalnya 24% data yang masuk ini bisa didistribusikan ke tiga calon. 24% data ini misalnya ada yang ke kubu 1, kubu 2, dan kubu nomor 3. Maka ini akan semakin mempertebal jarak selisih Prabowo Gibran dibandingkan kubu Amin dan kubu Ganjar dan Mahfud ya. Sehingga dengan sisa suara yang ada hingga ke hari 11 penghitungan yakni kurang dari 24%, diprediksi kedua paslon lainnya sulit untuk mengejar ketinggalan angka. Sejauh ini ada 5 daerah dengan popular vote terbesar penyumbang suara Prabowo Gibran, yakni Jawa Timur dengan persentase pemilih di atas 60%, disusul Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Namun, penghitungan surat suara di KPU sendiri baru akan berakhir pada 20 Maret 2024 mendatang. Bertepatan dengan hari itu juga, Indonesia akan memiliki pemimpin baru, presiden dan wakilnya yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Tim TV One mengabarkan. Real count pemilu presiden telah mencapai 76% dengan perolehan suara tertinggi ditempati oleh Prabowo Gibran sebesar 58,83%. Ya, adapun urutan kedua ditempati Amin Muhaimin 24,35% dan terakhir Ganjar Mahfud 16,82%. Suara yang belum masuk tersisa kurang dari 24%. Akankah pasangan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo masih bisa mengejar Prabowo Gibran atau dengan angka itu pemenang pemilu presiden sudah bisa ditentukan? Untuk membahasnya telah bergabung pakar politik Burhanuddin Muhtadi dan Hanta Yuda. Selamat sore Prof. Burhan, Mas Hanta. Saya mau ke Prof. Burhan terlebih dahulu. Ini real count saat ini yang suara yang sudah masuk adalah 76% lebih. Artinya tersisa kurang dari 24%. Nah, kalau melihat sisa dari 24 kurang ini, apakah 03 atau 03 atau 01 ini bisa mengejar ketertinggalan mereka terhadap 02? Secara matematis mustahil buat paslon 01 dan 03 untuk mengejar paslon 02. Karena mengikuti hukum angka banyak, the law of large numbers, 24% suara yang belum masuk di rekapitulasi KPU itu sulit untuk ngeblok ke salah satu calon. Jadi secara matematis kemungkinan besar 24%
suara yang akan masuk nanti itu akan terdistribusi secara proporsional ke 3 calon, bukan hanya ke salah satu calon. Bahkan kalau misalnya salah satu calon yang paling banyak mendapatkan 24% dari suara yang belum terdistribusi itu pun, itu juga tidak akan mengejar perolehan suara 02. Baik Mas Anies maupun Mas Ganjar, taruhlah misalnya keduanya mengambil seluruh suara yang tersisa, itu pun juga tidak akan mengejar perolehan suara paslon 02. Jadi secara umum seperti itu. Ya, jadi menurut saya sudah terjadi kesamaan suara, meskipun ada perbedaan, tetapi perbedaannya tipis dalam margin of error antara quick count dengan real count. Tinggal apakah 01 dan 03 mau menghadapi realitas yang pahit ini atau tidak. Karena menurut saya angkanya sudah sama, ya, dan saya sendiri sudah ikut quick count sejak tahun 2004, bukan hanya di tingkat nasional tapi juga di tingkat lokal, dan quick count sudah terbukti, sudah proven bisa merepresentasikan hasil perolehan suara. Tinggal menunggu penghitungan manualnya. Karena menurut aturan memang penghitungan manual yang akan menjadi dasar perolehan suara hasil pemilu. Tetapi kemungkinan besar tidak akan ada perubahan. Berarti ini bisa dikatakan bahwa tidak perlu menunggu hingga 100%, sebenarnya sisa 24% kurang ini kalau dijumlahkan tidak akan ada yang bisa mengalahkan paslon 02. Bisa kita pastikan bahwa 02 adalah pemenang pada Pilpres 2024 ini, Mas Hanta? Iya, saya kira betul itu semakin meyakinkan bahwa pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran. Itu semakin meyakinkan, sudah mustahil akan berubah. Karena 3 hal saya melengkapi yang disampaikan oleh Mas Burhan. Pertama, data yang masuk di real count itu sudah 76,8%. Artinya secara proporsional ini sudah cukup tinggi, besar. Yang kedua, dari sebaran provinsi-provinsinya tadi saya cek, itu sudah hampir semua provinsi masuk secara proporsional. Sudah di atas 6%, kisaran 60-90% di semua provinsi, kecuali Papua ya beberapa, tetapi tidak tahu signifikan berpengaruh. Yang ketiga, kalau diperhatikan dari stabilitas grafik pergerakan, perolehan suara 1, 2, 3 juga sudah flat, datar, jadi sudah semakin stabil. Berdasarkan 3 faktor itu, maka kemungkinan untuk berubah kecil. Paling ada perubahan, tapi kurang dari 1%. Saya sangat yakin perubahan perolehan pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu mungkin berubah, tapi 0, sekian%. Misalnya naik 2% pun udah susah, karena tadi ada faktor di mana biasanya masuk secara proporsional. Dan ini kembali membuktikan bahwa tidak jauh beda dengan hasil quick count. Jadi memang betul quick count seperti Mas Burhan katakan tadi relatif sama dengan angka yang kita publish. Tidak jauh beda poll tracking maupun indikator dan sebagainya. Misalnya kami 58,51 di quick count, real count-nya 59,2. Kalau dilihat kisaran prediksi saya, Prabowo Gibran akan memperoleh kemenangan pada angka 58 sampai dengan 59%. Persoalannya betul, ini soal para kandidat mendapatkan realitas manis dan realitas pahit. Kalau yang manis dia langsung deklarasi. Dulu Mas Ganjar menang quick count di Jawa Tengah langsung deklarasi berdasarkan quick count. Mas Anies menang di Jakarta berdasarkan quick count, realitas kabar baiknya langsung sekarang Pak Prabowo yang ketiban realitas manisnya. Tapi yang pahit biasanya memang tidak langsung, dia menunggu dulu, kalau tidak menunggu real count, menunggu manual dan sebagainya. Tapi percayalah, quick count kalau dilakukan dengan metodologi yang benar, dikawal teknisnya, menyampaikan data apa adanya, sudah berulang-ulang, maka tidak tahu terjauh beda antara quick count dan real count. Jadi kesimpulannya saya pikir, saya kira hampir mustahil bahwa akan berubah angkanya. Jadi pemenang Pilpres 2024 adalah Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tentu sembari juga menghormati hasil manual KPU. Oke, kalau tadi ini menarik ya, Mas Hanta kan menyampaikan bahwa kalau berkaca di pemilu-pemilu sebelumnya, biasanya kalau hasil quick count biasanya langsung deklarasi kemenangan dan lain sebagainya. Nah, tapi apa yang kemudian kita lihat kondisi politik per hari ini, kita lihat narasi-narasi para elit ini menggaungkan soal kita tunggu hasil dari real count dan lain sebagainya. Apa yang bisa dibaca dari langkah para elit ini, Mas Hanta?
Iya, kalau kita perhatikan memang ini biasanya di beberapa negara di Amerika misalnya tradisinya yang menyampaikan pidato itu biasanya yang kalah, kemudian mengucapkan selamat kepada yang menang. Itu beberapa negara demokrasi. Iya. Nah di kita itu yang menang mendeklarasikan kemenangannya, yang kalah itu biasanya menunggu Oke. real count, Oke. kemudian kalau tidak real count ke manual dan seterusnya. Saya kira ini yang dinamikanya akan apapun nanti ujungnya, saya punya keyakinan pada tidak hanya di 2024 tapi polanya sama dengan 2019 yang lalu, pada 2014 yang lalu, nanti ini berkejar-kejaran antara menunggu hasil pemilu di saat yang sama mereka belum menentukan sikapnya, tapi di saat yang sama sebenarnya partai-partai itu sudah juga memulai mengincar, membidik kemungkinan berkoalisi, lompat posisi dan sebagainya. Jadi kan sekarang beredar kan isu tentang wacana hak angket, tapi juga kursi kabinet. Jadi saya kira ini kerap yang terjadi di negara kita, bahwa yang kalah dan yang menang, ya saya kembali menekankan bahwa quick count maupun survei dan seterusnya ini kembali ya seperti tadi disampaikan oleh Mas Burhan juga, karena soal orang dapat realitas kabar buruk saja. Tapi pada prinsipnya ini menunjukkan sampling itu dilakukan dengan benar. Ini terjadi, ini kalau kata Mas Anies, kalau orang tidak percaya dengan sampling survei, jangan periksa ke laboratorium. Nah ini secara kerja lab ini, ngambil sampelnya saja untuk menunjukkan itu identik dengan populasi. Dan kembali menekankan, selain soal real count, quick count ternyata tidak jauh beda, hanya selisih kurang dari 1%. Oke, kita tangkap poinnya Mas Hanta. Itu kembali saya kira memantapkan, meyakinkan. Oke, nanti kita akan coba bahas usai jeda. Ini kan kita kalau berkaca di pemilu 2019 waktu itu kan sempat ada sengketa pemilu, gugatan ke MK dan lain sebagainya. Kalau misalnya potensi itu terjadi pada pemilu kali ini, seberapa besar akan mempengaruhi hasil pemilu kita? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami.